Halo Virgo, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. This is love reading for Virgo couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir Desember 2022 ya guys. Love reading terakhir untuk Virgo couple di tahun 2022 dan kita akan bertemu kembali di 2023 guys, di bulan Januari, oke. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa ya. Aku akan buka 10 kartu untuk kamu dengan full Celtic Cross. 6 kartu pertama yang posisinya di silang atau di cross akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu terakhir yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended ya guys, oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi, lalu tertarik untuk melihat nasihat atau tips dalam menghadapi 2 minggu terakhir Desember 2022 ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di situ aku ada siapkan 3 link untuk kamu Virgo, dari nyawer.co, kemudian Sosiabas, satu lagi ada The Patreon ya. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja Virgo manapun yang tertarik untuk menonton video extended. Oke. Kalau misalnya ada masalah dalam mengakses video extended, misalnya udah bayar tapi nggak bisa nonton begitu ya, silakan lupakan. Nggak, aku bercanda. Silakan chat ke aku ya. Nomor WA aku itu ada di ujung-ujung setiap video yang aku upload di channel YouTubeku, oke, di video reguler ya. Oke. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Tapi masalah akan selalu ada, sama seperti kamu Virgo. Semua kita akan selalu menghadapi masalah guys, oke. Ini readingan untuk Virgo couple yang dealing dengan all zodiac sign. Tapi aku akan ambil 3 zodiak. Mereka ini adalah cross watcher Virgo yang lagi intipin kamu saat ini, yang lagi dealing sama kamu saat ini, karena ada pesan khusus dari kurir istimewa untuk kamu Virgo yang lagi dealing sama Gemini. Oke. Kita ambil 2 kartu lagi ya guys. Halo cross watcher, where are you? Where are you? Oke, untuk Virgo yang dealing dengan Scorpio. Cun 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 cun. Dun 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 dun. Satu lagi dong, ayo. Cross watcher, ya. Untuk Virgo yang dealing dengan Sagittarian, oke. Virgo dealing dengan Gemini, Virgo dealing dengan Scorpio, dan Virgo dealing dengan Sagittarius. Nanti pesan khususnya aku kasih tahu di video extended ya guys, karena khusus guys. Oke, kita akan segera mulai saja dari deck oracle dulu tentunya ya. 2 kartu dari sini sebagai clue atau petunjuk mengenai romance kamu ini Virgo yang jelimet ini di 2 minggu terakhir Desember. Oke, enggak jelimet kok, aku bercanda ya. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. 2 minggu terakhir Desember 2022, oke. 2 minggu terakhir Desember 2022 ya. Pam param pam 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 pam. Oke, kartu pertama Virgo, let's go. Langsung kedua. Pertama dan kedua diberikan. Yang pertama adalah Grace dan yang kedua ada Imagination. Imagination dan Grace. Grace dan Imagination gak masalah. Mungkin nama kamu Grace guys, atau nama kamu Imagination. Bisa jadi nama kamu Grace ya. Grace ini rasa syukur, bersyukur gitu ya, berterima kasih, merasa dirinya selalu berkecukupan begitu. Tenang. Grace itu, graceful itu kadang-kadang juga dipakai istilahnya itu anggun, elegan, tidak bercela Allah. Yang benar aja dong. Iya, emang benar Grace itu. Gracefully katanya itu jalannya itu anggun gitu ya, dengan penuh percaya diri, bisa jadi seperti itu. Saat ini kamu bersyukur dengan apa yang ada padamu ya, atau di 2 minggu terakhir Desember ini penting sekali untuk mensyukuri yang kamu miliki guys, dan berterima kasih atas apa yang kamu punya. Kemudian kartu kedua ada Imagination. Beberapa Virgo aku lihat halu guys. Agak aneh juga sih Virgo halu. Karena dia earth sign gitu ya, paling gak suka halu sebenarnya. Siapa bilang? Justru earth sign itu yang paling suka halu. Imajinasi itu kayak membayangkan sesuatu. Ada hal-hal indah yang kamu bayangkan. Oke. Beberapa dari Virgo kayaknya manifestasi juga guys ya. Kalian itu orang-orang astrologi, kalian suka dengan perbintangan, kalian suka dengan planet-planet, kalian itu langsung tertarik aja gitu kalau misalnya disebutkan nama planet. Nama planet ini apa ya gitu, kayak pengen cari tahu begitu ya. Tapi yang jelas saat ini ada impian besar di dalam pikiranmu Virgo, dan I don't know apa yang akan kamu lakukan dengan impian itu, belum kelihatan.
Tapi ketika kartu imagination datang di 2 minggu terakhir Desember, you should keep your imagination. Silakan pertahankan impianmu itu ya. Mari kita lihat dulu kartu besarnya. Halo, sudah adakah? Yes. For Virgo couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the second weekly of December 2022. Thank you very much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the best things in my life. Death of Cups. Ini letting go ya guys. Melepaskan sesuatu, mengikhlaskan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Itulah kartu Death of Cups. Biasanya The Eight of Cups ini satu kaki di air, satu kaki di tanah, tapi dia sudah masuk ke tanah. Ketika dia sudah masuk ke tanah, berarti sudah earth sign ya, kakinya udah di tanah guys. Udah keluar dari air. Jadi dari emotion udah menjadi logic ya. Oke. Dari imagination menjadi logic. Tapi entah kenapa aku disuruh bilang ke kamu, jaga imajinasimu. Pelihara mimpimu itu. Kita lihat dulu guys. Halo Virgo. Ya. Ih, Taurus sama Virgo sama-sama dapat patch loh. Ada rasa yang mulai memudar. Oke. Crossnya itu yang jadi challenge-nya The Seven of Swords. Oke. Ten of Pentacles. Fokusnya Page O. Seven of Cups. A very strong personality of Virgo yang muncul di readingan ini guys. I don't know, aku merasakan personality-nya, kepribadiannya itu kuat banget. Iya. Yeah. Tadi Eight of Cups datang ya. Kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ada Gemini guys. Di sini pun ada Gemini guys. Oke. Jadi kamu itu akan mempertahankan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Dan sebelum kita lanjutkan readingan ini guys, efek samping dari mempertahankan sesuatu yang tidak kita inginkan atau melakukan sesuatu yang di luar dari harapan kita atau keinginan kita begitu, itu akan membuat Five of Wands ya, itu resikonya. Apa itu Five of Wands, Ray? Five of Wands itu konflik dalam dirimu sendiri, konflik batin. Apakah konflik batin itu mematikan, Ray? Enggak. Dia tuh enggak fatal ya, dia tuh enggak kayak kanker guys yang ganas sampai stadium 4 kemudian dead gitu, enggak. Dia tuh juga enggak beracun ya. Five of Wands itu akan membuatmu dalam menjalani kehidupanmu itu kayak terombang-ambing, enggak jelas. Ya, kamu kayak pengen ini, tiba-tiba nggak pengen ini. Kayak menginginkan ini, tiba-tiba benci sama ini, kayak gitu. Nggak pasti, nggak jelas. Dan itu yang terlihat di sini di 6 bulan ke depan. Karena kamu, with your strong personality, kayak berusaha untuk mewujudkan impianmu. Yang dulu pernah kamu suka tapi kayaknya sekarang udah nggak lagi kayak gitu ya guys. Let me clarify the High Priestess. Thank you. High Priestess for Virgo. Oke. Dum 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 dum. Temperance. Sagittarius juga datang, kuat sekali guys. Gemini dan Sagittarius di sini sama Scorpio ya. Kamu tahu, yang kamu inginkan saat ini bisa kamu pahami atas dasar pengalaman hidup panjang yang kamu jalani, yang membuatmu sekarang semakin hari semakin bijaksana. Itulah yang ada dalam pikiranmu. Ini yang harus aku jalankan di dalam relationship ini, di dalam hidupku gitu ya. Dan aku lihat itu out guys, karena kartu Six of Swords datang di sini, keluar, letting go, move on begitu.
Itulah yang kamu pahami, tapi tindakanmu berbeda dengan yang kamu pahami. Oke, menjelang-menjelang melakukan tindakan yang akan berbanding terbalik dengan pemahamanmu. Karena itulah kamu masih duduk manis di sini sebagai high priestess. Kamu cerdas saat ini, pinter. Sekarang ini kalau kamu curhat sama orang, eh, terutama orang yang gak dikenal, kamu akan ahli banget dalam hal sebuah situasi dalam relationship, bagaimana solusinya. Kamu akan ahli banget. Ya, tapi ketika itu ditarik ke dirimu sendiri, kamu nggak akan berani untuk mengeksekusi sesuai pemahamanmu itu. Itu yang membuat kamu dalam high priestess saat ini. Oke. Ini yang membuat aku tadi ngerasa kamu strong personality. High priestess itu kuat banget guys ya. Nenek sihir, oke. Dia itu penyihir wanita di deck tarot. Penyihir laki-lakinya the magician ya. Penyihir wanitanya atau feminimnya itu high priestess ya. Let me clarify the center of the reading please. Thank you. Page of Cups crossed by the Seven of Swords. Kamu kayak berusaha untuk menyembunyikan ke dirimu sendiri bahwa rasa itu sudah pudar, bahwa ikatan emotion itu sudah tidak sekuat yang dulu. Tapi kamu mau sembunyikan guys. Kamu nggak berani menghadapi kenyataannya. Kenapa begitu ya? Temperance, the Queen of Wands dan the Seven of Wands. Itulah yang membuat kamu tetap bertahan saat ini di dalam hubungan ini. Karena kamu menutupi atau mencoba kabur dari perasaanmu yang sebenarnya seperti apa. Macam-macam penyebabnya seperti itu ya guys. Macam-macam. Mungkin bisa jadi kamu nggak mampu ya dalam hal duniawi misalnya untuk berpisah dari dia. Misalnya jika kamu adalah seorang istri, berarti kamu nggak bisa memenuhi kebutuhanmu mungkin untuk dalam waktu cepat ya, dalam waktu dekat kalau berpisah dari dia gitu. Dan kamu tidak mengusahakan apapun bagaimana caranya supaya setelah berpisah dari dia aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri kayak gitu. Kamu nggak mengusahakan, tidak memikirkan apapun ke situ. Diam dan diam. Tapi semakin hari semakin bijaksana, semakin hari semakin cerdas. Kalau udah begitu keadaannya guys, berarti konflik batinmu itu pun nanti akan semakin menyiksamu. Lebih bagus on aja gitu. Jadi kita tuh gak perlu tahu apa yang sebenarnya betul untuk dilakukan ketika menjalani sesuatu. Enak kan gitu ya, kalau kita nggak tahu yang mana yang betulnya, kita jalani aja gitu, just go with the flow kayak begitu ya. Kesono ya kesono, kesene ya kesene kayak begitu. Nah masalahnya Virgo, kamu makin hari makin cerdas, makin hari makin pinter, makin hari makin bijaksana. This is your card ya, ini kartunya Virgo ini. Orang yang bijaksana, wise man. Kenapa kamu bisa cerdas? Tentunya Major Arcana punya kerjaan ya guys. Semua yang berkaitan dengan Major Arcana itu adalah urusan Tuhan ya. Kenapa kamu bisa cerdas ya? Karena dikasih kecerdasan sama universe ya. Kenapa kamu jadi bijaksana ya? Karena dikasih kebijaksanaan sama universe. Oke, ada keluarga besar di sini. The Ten of Pentacles. Bisa jadi kamu berkelimpahan saat ini, oke. Bisa jadi kamu adalah seorang ibu rumah tangga resmi nih, The Ten of Pentacles ini resmi. Kamu istri resmi begitu, tapi suami kamu mungkin saat ini kerjanya di luar kota terus, ketemu itu hanya sekali 6 bulan misalnya begitu. Kamu berkecukupan kalau bersama dengan dia. Ya, vice versa ya guys, vice versa. Menurutmu dengan dia aman dalam hal Pentacles ya. Dunia ini bakalan aman deh kalau bersama dengan dia. Ada ketergantungan aku lihat di sini guys. The Ace of Pentacles, Six of Wands dan the King of Pentacles. Ketergantungan itu bukan karena kamu gak mampu. Aduh, kalian pasti pernah lihat guys video-video mohon maaf yang orang-orang disability yang gak punya tangan, terus bagaimana dia pakai kaki untuk menyuapkan nasi ke mulutnya begitu ya. Sedih banget sebenarnya kalau dilihat. Tapi itulah buktinya bahwa tidak ada cerita tergantung. Apalagi untuk kamu yang saat ini sehat fisik jasmani kayak begitu ya. Dia aja bisa gitu. Kenapa sih kamu nggak bisa? Kurang lebih seperti itulah guys. Take how it resonates. Kayak gitu yang dikasih ke kamu. Dari fokusmu ini kamu tuh kayak bilang kamu nggak bakal bisa apa-apa untuk Ten of Pentacles ini kalau dia tidak ada. Tidak akan ada Ten of Pentacles untukmu jika dia tidak ada. Kayak begitu. Nine of Cups. Okay. Let me clarify the Page of Wands. Thank you.
Tidak ada keputusan yang akan kamu ambil, aku lihat sampai dengan 6 bulan ke depan. Virgo, ya walaupun kamu dikasih tahu tentang The Seven of Swords dan The Page of Cups ini, tentang emotion yang sudah kamu ragukan saat ini, tapi kamu tidak melakukan apapun karena ini duduk kan, High Priestess-nya duduk guys. Kalian duduk, lihat dia duduk kan, bukan berdiri. High Priestess itu pemahamannya not doing anything, pasif, tapi bukan on, pasif dan cerdas. The Four of Swords, Seven of Pentacles. Kamu capek dengan optimisme, Ci. Ya kadang-kadang itu ciri-ciri orang bijaksana sih guys, capek dengan optimisme, ya nggak sih? Karena kadang-kadang bijaksana itu sebenarnya letting go loh, Death of Cups, sama seperti yang saat ini muncul di bottom of the deck untuk kamu. Let's say begini, ada orang tua sakit, orang tua kita misalnya begitu ya. Nah, kalau orang yang full emotion, dia tuh akan selalu tetap dengan optimisme. Padahal itu sebenarnya penyakit itu udah hampir terminate begitu loh, udah sampai end limit. Mungkin orang tua itu usianya juga udah 106 tahun begitu ya. Semuanya udah ada malfungsi untuk organ-organnya begitu. Tapi orang-orang yang emosional akan tetap berharap kayak gitu ya. Let's say misalnya ini akan panjang umur, ini masih bisa diteruskan, hidupnya ini masih begini, ini akan bangkit lagi, ini akan berdiri lagi, ini akan sehat lagi kayak begitu. Nah, orang bijak itu akan lebih letting go. Ya, usianya juga udah segitu, mau bangkit juga dia berdiri udah nggak bisa, mau makan juga udah nggak bisa. Gimana kalau seandainya kita berpikir alangkah baiknya kalau dia di let go aja. Itu pola pikir orang bijak, hermit, untuk readingan kamu ini. Jadi kayak kamu udah capek dengan mempertahankan hubungan ini karena kamu udah bijaksana saat ini tentang melihat seperti apa hubungan yang ideal. Makanya Page of Wands ini terlihat sebagai beban bagimu di sini. Ngomong sama Virgo pinter kayak gini guys. Kita teruskan dulu di Recent Past ya. Jadi bukan kamu kill the optimism ya. Ada orang yang membunuh rasa optimis. Kalau kamu membunuh rasa optimis berarti kamu orang pesimis. Orang pesimis itu gak akan bertahan di dunia ini. Bukan. Kamu bukan membunuh optimisme, tapi kamu lelah dengan keoptimisan ya. Karena pikiran kamu sudah terbuka. Oke. Let me clarify the Seven of Cups for Virgo, please, thank you ya. Jangan bilang kalau kamu gak ada pilihan di hidupmu ini ya Virgo. Aku lihat banyak guys, bahkan dari 6 bulan terakhir kamu sudah bisa melihat pilihan tersebut setelah Hermit ini masuk ke dalam hidupmu. Setelah kamu disadarkan bahwa kamu adalah Hermit Virgo, bahwa kamu orang yang bijaksana, kamu bukan sedang dikasih hanya pada satu pilihan gitu, hanya ini saja, enggak. Banyak pilihan di dalam hidupmu. Oke. Tapi karena bottom of the deckmu adalah High Priestess, kamu tidak melakukan apapun ketika melihat pilihan tersebut. The Hierophant, the Two of Wands, the Queen of Swords. Jadi kalau kayak pernikahan gini guys, ya udah deh, yang penting aku masih tetap statusnya istri atau sebagai seorang suami. Bodoh amat deh mau dia ngapain di luar sana. Yang pasti uang bulanan datang terus, yang pasti uang uang untuk belanja dikasih terus. Anak-anak sekolah bisa gitu. Aku nggak seharusnya memikirkan diriku sendiri demi ini ya, kayak begitu guys ya. Tapi pilihan itu ada ya. Dan kamu tahu apa pilihannya di 6 bulan terakhir. Yang jelas berkaitan dengan mewujudkan imajinasimu tadi. Let me clarify the Nine of Wands. Thank you very much. Kamu akan mengabaikan Page of Cups ini, aku lihat di 2 minggu terakhir Desember ya. Walaupun kayak gini Virgo, diri dengan ini kamu gak dikasih tahu lagi apa yang harus kamu lakukan, karena itu sudah berkali-kali dikasih tahu ke kamu. Buktinya bottom of the decknya datang Hermit bersama dengan
High Priestess, dan ini ada kartu The Six of Swords. Ini yang aku bilang tadi, letting go, pergi. The Eight of Cups kan tadi moving away ya. Tapi kamu tidak melakukan apapun karena High Priestess ini pasif. Jadi di 2 minggu terakhir Desember ini kamu kayak lagi ditunggu untuk melakukannya. Semua sudah dikasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang ini kamu lagi ditunggu. Yang tunggu itu universe. Ditunggu gimana? Bisa nggak si Virgo-nya bertindak begitu? Dan aku lihat kamu tetap tidak bertindak. Ya. Karena di near future-nya ini ada kartu The Nine of Wands. Kamu mempertahankan yang kamu punya saat ini. Dan I don't know guys, karena kartu Grace ini muncul dalam bentuk oracle, silakan kamu syukuri yang kamu miliki, kurang lebih seperti itu. Ya, dan tetaplah dengan imajinasimu yang tidak kamu wujud-wujudkan tersebut. Nggak ada yang fatal di sini. Aku lihat kamu tidak mendapat hukuman, the tower tidak datang, the judgment tidak datang, mungkin belum waktunya sampai 6 bulan ke depan begitu. Tapi ada kesempatan untuk bertindak berbeda dari yang biasanya kamu lakukan, tapi kamu tidak akan ambil kesempatan tersebut. So, kartu nasihat untuk kamu adalah Grace. Silakan bersyukur dengan apa yang kamu punya. Dan yang kedua ada imagination. Ya. Kamu hanya bisa bermimpi, hanya bisa tetap bermimpi. Karena kamu tidak bangkit, tidak bangun untuk mewujudkan mimpimu. Kayak begitu. Ya. Apa rasanya Ray ketika melakukan ini? Tadi The Five of Wands, konflik batin. Kamu tahu yang kamu lakukan ini tidak kamu inginkan, tapi tetap kamu lakukan. Tetap kamu perjuangkan yang tidak kamu inginkan tersebut ya. Dan semakin kamu cerdas, semakin kamu bijaksana, semakin sakit rasanya Five of Wands itu. Oke. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonnya dengan apa yang aku sampaikan Virgo, dan tertarik untuk melihat kartu nasihat untuk kamu di 2 minggu terakhir Desember 2022 ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Di situ juga aku akan kasih tahu pesan khusus untuk Virgo yang dealing dengan Gemini, kemudian Scorpio dan Sagittarius ya. Itu yang aku punya untuk kamu guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much Virgo. Dadah.